Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tamara Damanik dari kelas MJ 703. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi yang diampu oleh Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSIM. Dalam dunia investasi, investor seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan instrumen seperti saham, obligasi, dan portofolio. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tepat agar keputusan investasi yang diambil tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Maka pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis investasi yang mencakup 3 bagian utama, yaitu analisis saham, analisis obligasi, dan evaluasi portofolio. Studi kasus ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengambilan keputusan investasi dilakukan secara rasional berdasarkan perhitungan keuangan. Kasus yang pertama yaitu analisis saham PT Maju Bersama. Pada soal pertama ini dikatakan bahwa perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama. Bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah sebesar 45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli atau under value atau dijual atau over value? Nah, berdasarkan soal di atas, metode penilaian saham yang paling sesuai ialah metode Gordon Growth Model. Hal ini dikarenakan secara eksplisit, perusahaan membagikan dividen yang diasumsikan tumbuh secara konstan setiap tahun, serta tingkat pengembalian yang diisyaratkan investor telah diketahui. Kondisi ini memenuhi seluruh asumsi utama Gordon Growth Model. Sementara metode PER, PBV atau DCF memerlukan data tambahan yang tidak tersedia di dalam soal. Kemudian kita masuk ke perhitungan menggunakan metode Gordon Growth Model. Diketahui dividen terakhir atau D0 sebesar 2.000, tingkat pertumbuhan dividen 10%, tingkat pengembalian yang diisyaratkan 15%, harga pasar saat ini 45.000, maka menggunakan rumus kita hitung dividen tahun depan yaitu D1 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G, dan untuk menghitung nilai intrinsik saham kita menggunakan rumus P0 sama dengan D1 dibagi K dikurang G. Pertama kita hitung dividen tahun depan, D1 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G, kita masukkan D0-nya 2.000, dan kita masukkan G atau tingkat pertumbuhan dividennya tadi 10%. Maka didapatlah D1-nya sama dengan 2.200. Kemudian kita hitung perhitungan nilai intrinsik saham, P0 sama dengan D1 dibagi K dikurang G, kita masukkan D1 yang tadi sudah kita dapat 2.200 dibagi tingkat pengembalian yang disyaratkan tadi 15%, kemudian tingkat pertumbuhan dividennya 10%, maka 0,15 dikurang 0,1. Maka dapatlah nilai intrinsik saham atau P0 sama dengan 44.000. Maka kesimpulan dari perhitungan ini adalah nilai intrinsik saham PT Maju Bersama sebesar 44.000 per lembar. Dari perhitungan tersebut, maka harga pasar lebih besar dari nilai intrinsik yang berarti dalam kondisi overvalue. Meskipun selisih antara harga pasar dan nilai intrinsik relatif kecil, saham tetap dikategorikan overvalue karena harga pasar berada di atas nilai wajarnya. Dalam kerangka teori valuasi dan prinsip margin of safety, kondisi tersebut tidak memberikan kompensasi yang memadai atas risiko, sehingga saham lebih rasional untuk dijual atau tidak dibeli. Keputusan untuk tidak membeli saham didasarkan pada hasil valuasi yang menunjukkan bahwa harga pasar berada di atas nilai intrinsiknya.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa saham tersebut diperdagangkan di atas nilai wajarnya atau over value. Dalam kerangka teori keuangan, apabila harga pasar melebihi nilai intrinsiknya, maka tingkat pengembalian diharapkan atau expect return-nya menjadi lebih rendah daripada tingkat pengembalian yang disyaratkan. Akibatnya, investor tidak memperoleh kompensasi yang memadai atas risiko yang ditanggung. Selain itu, model valuasi seperti Gordon Growth Model sangat sensitif terhadap perubahan asumsi tingkat pertumbuhan dividen dan tingkat pengembalian yang disyaratkan. Perubahan kecil pada kedua variabel tersebut dapat menghasilkan perbedaan nilai intrinsik yang signifikan. Oleh karena itu, membeli saham pada harga di atas nilai wajarnya meningkatkan risiko kesalahan estimasi. Dengan kata lain, investor berpotensi membayar terlalu mahal untuk arus dividen yang sama, sehingga keputusan yang rasional adalah menunda atau tidak melakukan pembelian. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tentang analisis obligasi. Di sini dikatakan bahwa investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal 10 juta, jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga kupon 12% per tahun. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Dan jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan untuk menghitung analisis obligasinya. Pertama kali kita masukkan data-data yang sudah diketahui, yaitu nilai nominal sebesar 10 juta, jangka waktu atau N5 tahun, tingkat bunga kupon sebesar 12% per tahun, pembayaran kupon bersifat tahunan, dan juga tingkat bunga pasar atau kas sebesar 10%. Pertama kita hitung kupon tahunannya, yaitu 12% dikali nilai nominal 10 juta, maka didapat kupon tahunan sebesar 1.200.000. Kemudian nanti kita akan menghitung harga wajar obligasi menggunakan rumus P sama dengan C dikali P VIVA dalam kurung K, N ditambah VF kali P VIF K, N. Kemudian kita akan menghitung nilai kupon yang sekarang menggunakan rumus PV kupon sama dengan C dikali P VIVA K, N. Menghitung P VIVA K, N ini menggunakan rumus 1 dikurang 1 ditambah K pangkat minus N per K. Maka didapatlah nanti PV kupon sebesar Rp4.548.960. Setelah mendapatkan PV kupon, maka selanjutnya kita akan menghitung PV nominal. Perhitungan PV nominal menggunakan rumus PV nominal sama dengan VF per 1 ditambah K pangkat N. Maka didapatlah PV nominal sebesar 6.209.000. Kemudian kita masuk ke perhitungan harga wajar obligasi yang tadi saya katakan rumusnya, yaitu harga obligasi sama dengan PV kupon ditambah PV nominal. Tadi PV kupon yang kita dapat sebesar 4.548.960 dan PV nominal sebesar 6.209.000, maka didapatlah harga obligasi sebesar 10.757.960. Maka dapat kesimpulan harga obligasi, nilai nominal sebesar 10 juta dan nilai wajar yang kita dapatkan sebesar 10.757.960. Di sini kita dapat bahwa nilai wajar lebih besar daripada nilai nominal. Ini berarti obligasi dijual pada harga premium. Dari perhitungan obligasi tadi, diperoleh kesimpulan bahwa harga obligasi ditentukan oleh perbandingan antara tingkat bunga kupon obligasi dan tingkat bunga pasar. Apabila tingkat bunga kupon lebih tinggi daripada bunga pasar, maka obligasi memberikan pendapatan bunga yang lebih besar dibandingkan obligasi lain yang tersedia di pasar. Kondisi ini membuat obligasi tersebut lebih menarik bagi investor, sehingga permintaannya meningkat. Akibat meningkatnya permintaan, harga obligasi naik dan diperdagangkan di atas nilai nominal atau dalam keadaan premium. Kenaikan harga ini akan terus terjadi hingga imbal hasil efektif obligasi turun dan seimbang dengan tingkat bunga pasar.
Sebaliknya, apabila tingkat bunga kupon lebih rendah daripada bunga pasar, obligasi menjadi kurang menarik karena memberikan pendapatan bunga yang lebih kecil dibandingkan instrumen lain di pasar. Agar investor tetap bersedia membeli, obligasi harus dijual dengan harga lebih rendah dari nilai nominal atau dalam keadaan diskon, sehingga imbal hasil efektifnya meningkat dan setara dengan bunga pasar. Dengan demikian, hubungan antara harga obligasi dan tingkat bunga pasar bersifat berlawanan arah. Ketika bunga pasar lebih rendah dari bunga kupon, harga obligasi berada di atas nilai nominal. Dan ketika bunga pasar lebih tinggi dari bunga kupon, harga obligasi berada di bawah nilai nominal. Berdasarkan perhitungan nilai sekarang atas kupon dan nilai nominal, harga wajar obligasi adalah sekitar 10.758.000. Karena tingkat bunga kupon obligasi sebesar 12% lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar sebesar 10%, obligasi memberikan pendapatan bunga yang lebih besar daripada instrumen sejenis di pasar. Oleh karena itu, obligasi diperdagangkan pada harga premium. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga, soal yang terakhir terkait evaluasi portofolio. Di sini dikatakan investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolionya sebesar 18%, rata-rata return bebas risikonya sebesar 6%, beda portofolionya 1,2, standar deviasinya 20%, return marketnya 14%. Maka hitunglah indeks Sharpe dan indeks Jensen-nya untuk portofolio A dan jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian pertama kali kita hitung dulu indeks Sharpe dan indeks Jensen-nya. Pertama kita masukkan data yang diketahui, yaitu return portofolionya 18%, return bebas risikonya 6%, return pasarnya 14%, beta portofolionya 1,2, dan standar deviasi portofolionya 20%. Pertama kita hitung indeks Sharpe-nya, kita masukkan rumusnya Sharpe sama dengan RP dikurang RF dibagi standar deviasi portofolio. Maka didapatlah nanti indeks Sharpe-nya sebesar 0,6. Kemudian kita hitung indeks Jensen-nya menggunakan rumus alfa sama dengan RP dikurang RF ditambah beta P dalam kurung RM dikurang RF. Nanti didapatlah indeks Jensen-nya sebesar 2,4%. Maka kesimpulan yang kita peroleh dari perhitungan tersebut adalah portofolio A menunjukkan kinerja yang cukup baik berdasarkan indeks Sharpe sebesar 0,6. Nilai ini menunjukkan bahwa untuk setiap satu unit risiko total atau standar deviasi, portofolio mampu menghasilkan excess return sebesar 0,6. Artinya, manajer portofolio mampu mengelola risiko secara relatif efisien dan memberikan imbal hasil yang memadai di atas tingkat bebas risiko. Sharpe ratio yang positif dan cukup tinggi mengindikasikan bahwa kombinasi return dan risiko portofolio berada dalam kategori baik. Berdasarkan indeks Jensen, diperoleh alfa sebesar 2,4%. Nilai alfa yang positif menunjukkan bahwa return aktual portofolio senilai 18% lebih tinggi dibandingkan return yang diharapkan menurut model CAPM sebesar 15,6%. Hal ini berarti manajer portofolio berhasil menghasilkan return tambahan sebesar 2,4% di atas return yang seharusnya diperoleh sesuai tingkat risiko sistematisnya, yaitu beta sebesar 1,2. Dengan kata lain, manajer mampu mengalahkan pasar setelah disesuaikan dengan risiko pasar. Secara keseluruhan, kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa manajer portofolio telah bekerja dengan baik. Portofolio tidak hanya memberikan return yang lebih tinggi dari pasar, itu 18% dibandingkan 14%, tetapi juga menghasilkan kinerja superior setelah mempertimbangkan risiko. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manajer portofolio A berhasil mengelola investasi secara efektif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi investor.
Secara keseluruhan, presentasi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan investasi yang rasional harus didasarkan pada analisis nilai wajar dan risiko, bukan semata-mata pada harga pasar atau tingkat return yang terlihat. Seperti pada hasil analisis saham, menunjukkan bahwa meskipun perusahaan membagikan dividen yang tumbuh stabil, harga pasar yang lebih tinggi dari nilai intrinsiknya menandakan kondisi overvalue, sehingga investor perlu bersikap hati-hati. Pada instrumen obligasi, perhitungan harga wajar membuktikan bahwa perbedaan antara tingkat bunga kupon dan tingkat bunga pasar sangat menentukan posisi harga obligasi, di mana kupon yang lebih tinggi membuat obligasi diperdagangkan pada harga premium. Sementara itu, pada evaluasi kinerja portofolio, melalui indeks Sharpe dan indeks Jensen menunjukkan bahwa portofolio mampu memberikan return yang sebanding bahkan lebih tinggi dibandingkan risiko dan pasar, sehingga mencerminkan kinerja manajer portofolio yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan penerapan metode analisis saham, obligasi, dan kinerja portofolio secara tepat sangat penting untuk membantu investor mengambil keputusan investasi yang optimal, terukur, dan sesuai dengan tujuan keuangan yang diharapkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.